Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4C, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum memulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Dalam masa pandemi seperti ini, kita harus tetap sehat. Tentu saja agar bisa terhindar dari berbagai macam virus. Selain menjalankan pola hidup bersih dan juga sehat, kita juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Agar tetap sehat di rumah, kita juga harus bisa mewujudkan kemandirian obat. Salah satunya dengan menanam tanaman obat keluarga, atau bisa juga disebut juga dengan toga. Toga atau tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Ada berbagai jenis tanaman yang dapat bermanfaat bagi obat yang dapat ditanam. Tanaman-tanaman tersebut diantaranya adalah tanaman sirih, kunyit, lidah buaya, jahe, kumis kucing, dan masih banyak yang lainnya. Banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dengan menanam tanaman obat ini. Salah satu contohnya adalah bermanfaat untuk menyediakan obat tradisional yang segar untuk keluarga kita. Selain itu, menanam tanaman toga merupakan salah satu contoh bentuk pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan adalah kewajiban semua manusia di bumi. Melestarikan lingkungan adalah perwujudan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai makhluk yang adil, kita tidak boleh egois dalam memanfaatkan sumber daya alam. Upaya pelestarian lingkungan dapat kita lakukan dari hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan kegiatan seperti daur ulang sampah, atau menghemat bahan bakar minyak. Perilaku peduli terhadap lingkungan juga merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa. Selain menanam tanaman toga, bentuk pelestarian lingkungan yang lain adalah dengan membuat pupuk kompos. Membuat pupuk kompos merupakan salah satu cara kita peduli pada lingkungan, karena kompos dapat mengurangi sampah organik. Kita pun juga bisa membuat pupuk kompos sendiri. Bagaimana caranya? Mari kita lihat berikut ini. Yang pertama-tama, pada lokasi di sekitar rumah kalian, buatlah lubang kompos, yaitu tempat sampah organik seperti daun-daunan dan juga sisa makanan yang dikumpulkan. Kemudian, sampah organik dimasukkan ke dalam lubang kompos. Kemudian ditimbun sedikit tanah, lalu disiram sedikit air untuk membantu proses pembusukan sehingga jadilah kompos. Kompos merupakan pupuk alami yang lebih baik dan aman digunakan daripada pupuk buatan. Itu dia merupakan cara pembuatan pupuk kompos. Jadi salah satu bahan yang digunakan untuk membuat pupuk kompos adalah daun-daunan yang telah jatuh. Nah, daun juga merupakan salah satu contoh sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam ini juga sangat bermanfaat bagi manusia. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama ada padi, sayur mayur, dan juga buah-buahan. Nah, ini dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Dan yang kedua, ada tanaman karet yang diambil getahnya. Nah, getah karet ini digunakan untuk bahan pembuatan ban. Yang ketiga ada kelapa sawit yang diambil buahnya. Buah kelapa sawit ini digunakan untuk pembuatan bahan dasar minyak goreng. Dan yang keempat ada kopi, teh, dan juga coklat yang dimanfaatkan sebagai bahan minuman. Nah, itu dia beberapa pemanfaatan sumber daya
alam hayati. Keberadaan sumber daya alam di suatu tempat akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Kondisi alam yang beragam menyebabkan kegiatan ekonomi antara satu daerah dengan daerah yang lainnya berbeda. Misalnya, masyarakat di daerah pedesaan sebagian besar melakukan kegiatan ekonomi dengan cara bertani. Contoh yang lain adalah masyarakat di daerah pantai umumnya melakukan kegiatan ekonomi dengan menangkap ikan. Pada subtema sebelumnya, kita telah mempelajari tentang kolase dan juga mozaik. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang montase. Apa sih montase? Jadi, montase adalah gambar yang dihasilkan dari pencampuran beberapa sumber. Karya montase dihasilkan dari menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi, yaitu dengan cara memotong-motong gambar lalu dipadukan sehingga menjadi satu kesatuan. Oke, itu dia materi tematik kita pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.